Oke, sekarang kita mau demo aplikasi e-kinerja guru ya. Yang mana di sini role-nya ada 3. Role-nya itu ada admin, tim penilai, dan validator. Nah, nanti kita jelaskan. Kita masuk dulu ke admin. Nah, di sebelah kiri ini terdapat menu admin ya, yang mana semua menunya muncul pada admin. Nah, ini ada about app. About app ini tentang aplikasinya ya, yang mana isinya kepala sekolah ya. Contohnya kepala sekolah, NIP kepala sekolahnya, nama singkat aplikasi, ini nama panjang aplikasi, ini logo aplikasi, ini icon aplikasi, alamat aplikasinya yang intinya sekolahnya, teleponnya, email, Instagram, atau bisa ditambah ini ya, maps ya, nanti munculnya seperti ini. Bisa diubah juga. Nah, nanti kalau ada nambah Instagram tinggal tambah Instagramnya di sini. Oh, sorry, nambah sosial media, tambah sosial media di sini, Twitter misalnya, atau misalnya Twitter, oh X ya, kalau sekarang X. Tinggal masukkan URL X-nya apa, itu misalnya x.com web jasa gitu ya, simpan. Nanti dia akan nambah ya di sini apabila kita lihat. Nah, x.com web jasa. Oke, ini mapsnya tinggal masukkan latitude sama longitude ya, masukkan mapsnya. Terus di sini ada panduan apps, itu untuk memberitahu misalnya tim penilai apa saja aksesnya. Misalnya ini contoh ya, masih lorem ipsum dolor sit amet. Ini contoh, bisa ditambahkan sendiri, bisa diubah. Misalnya ini ya, kita sudah buat tadi tim penilai apa saja aksesnya gitu ya. Mulai dari admin, kita buat admin. Nah, admin itu tugas dan aksesnya mengelola data pengguna, mengatur aplikasi, mengakses semua data feedback, menghasilkan laporan, membuat dan mengelola kategori evaluasi dan penilaian. Nah, intinya admin memiliki hak penuh untuk mengelola sistem, memastikan semua fungsi berjalan dengan baik. Oke, kita masukkan tugas-tugasnya. Admin. Nah, ini masukkan semuanya, simpan. Nah, tugas-tugasnya bisa kita lihat. Nah, ini ya. Terus user, ini bukan user, ini validator. Oke. Kita ke tim penilai dulu aja. Tim penilai kita ubah. Ini sudah kita buat. Tim penilai itu akses dan tugasnya mengisi formulir evaluasi, melihat hasil penilaian sendiri ya. Tidak bisa mengakses data pengguna lain ya, hanya bisa melihat data yang menginput data miliknya sendiri. Intinya penilaian hanya bisa memberikan feedback berdasarkan kriteria yang sudah dibuat oleh admin. Nah, ini tim penilai, copy, tugasnya taruh sini, paste, simpan. Tim penilai ya, bisa kita lihat. Nah, datanya masuk. Terus validator, kita ubah, kita sudah buat validator, tugas dan aksesnya meninjau hasil evaluasi yang diinput oleh penilai ya. Terus memberikan validasi atau revisi jika diperlukan, terus menyetujui atau menolak feedback, tidak bisa mengubah data penilaian ya. Nah, intinya penilaian hanya dari tim penilai tadi. Intinya validator bertindak sebagai pengawas yang verifikasi apakah hasil evaluasi sesuai standar atau tidak. Oke. Kita pastikan di sini validator, simpan. Oke, data sudah terinput semua untuk panduan ya. Nah, di sini sudah saya buat rangkumannya, workflow-nya ya. Penilai itu mengisi formulir evaluasi dan mengirimkan feedback. Validator meninjau hasil evaluasi lalu memutuskan apakah feedback diterima atau perlu direvisi. Nah, admin dapat mengawasi seluruh proses, mengelola pengguna, serta menghasilkan laporan evaluasi. Oke, itu kesimpulannya. Nah, sekarang kita coba cek semua fitur ya. Di sini ada profil, bisa klik di sini, bisa juga di sini. Ya. Ini gunanya untuk mengubah password akun sendiri. Ya, tinggal diubah kata sandi saat ini yang baru, terus yang konfirmasi yang baru.
tinggal diubah. Terus ini akses admin ya, jadi dia punya akses penuh. Di sini dia bisa mendata siapa yang berhak menjadi validator, siapa yang berhak menjadi penilai ya. Tinggal ditambahkan, jika ada validator lain tinggal tambah validator satu, misalnya password username-nya validator 1 ya, emailnya misalnya ini, perannya berarti tim validator. Oke, kita tinggal buat. Nah, jadi never. Oke, validator 1 perannya sebagai tim validator. Oke. Sekarang kita ke menu peran. Nah, di peran ini bisa mengatur hak akses. Misalnya mau tambah tim satu lagi misalnya. Tapi kan tidak ada ya. Kita coba aja yang ini, yang edit tim penilai misalnya. Kita cek. Jadi tim penilai hak aksesnya itu bisa melihat about app, menu about app, lihat semua yang ada di about app, tapi tidak bisa membuat, menghapus, memperbarui ya. Dia hanya bisa melihat. Begitupun evaluasi, dia bisa lihat apa saja, berarti semuanya. Terus evaluasi dia bisa buat dan perbarui. Begitupun seterusnya. Di sini tinggal atur ya, admin yang atur. Misalnya peran penilai itu apa aja, validator apa aja, tinggal aturnya di sini. Super admin pasti dia mempunyai akses semuanya. Nah, begitupun halaman profil ya. Oke. Sekarang ke menu master dulu. Data master kita harus siapin mulai dari mata pelajaran, tahun ajar, ya, tahun ajar yang aktif sekarang misalnya 2024 genap. Misalnya sudah masuk ke tahun ajar 2025/2026 semester 1 ganjil ya, statusnya aktif. Nah, berarti yang lain statusnya nonaktif, otomatis kita buat. Nah, yang lain statusnya nonaktif. Kalau mau belum aktif ini, artinya kita mau ubah yang lain dulu. Nah, misalnya kita aktifkan yang genap dulu karena belum masuk ke ganjil 2025. Kita ubah dulu yang genap menjadi aktif, maka yang lain akan nonaktif ya. Ini otomatis. Oke, siapkan mapel dan tanah ajar dan unit kerja tentunya. Unit kerjanya misalnya di SMA ya, SMA misalnya. Negeri 1 Permatalen misalnya, contoh. Nah, bisa ditambah juga unit kerja lain, misalnya ada banyak unit kerja, ada banyak sekolah misalnya, berarti ini bisa dipakai untuk banyak sekolah. Oke. Terus baru naik kita ke master penilaian. Nah, di sini ada data guru. Kita siapkan dulu data gurunya, kita tambah dulu gurunya ada berapa banyak, tinggal kita tambah. Kita buat misalnya contoh unit kerjanya SMA negeri karena cuma satu tadi. Cek dulu yang belum ada PJOK misalnya. Buat mapel PJOK namanya misalnya Samsul. Terus NIP-nya bebas lah ya, contoh saja. Terus emailnya samsul@gmail.com, L-nya kurang. Terus nomor handphonenya 0821 misalnya, kayak gitu ya. Jenis kelaminnya laki-laki, laki-laki. Tempat lahirnya Jambi, tanggal lahirnya misalnya tahun 2000, ketik aja ya, 12/03/1995 misalnya. Alamatnya ini, terus jabatannya apa, guru biasa, pendidikannya S1, golongannya kosong misalnya honorer. Ini TMT tahun masuk tugas misalnya baru masuk bulan ini gitu ya. Terus fotonya bisa ditambahkan misalnya, terus statusnya aktif ya. Oke, kita tinggal buat aja. Nih dia guru PJOK ya, namanya Samsul.
Nah, setelah data guru selesai, kita masukkan dulu kriteria evaluasi apa saja yang jadi kriteria dievaluasi. Nah, kriteria evaluasi tidak ada bobot karena dia hanya mengevaluasi dan memberikan komentar dari apa yang perlu dievaluasi gitu ya. Nanti di penginputan feedback fungsinya. Nah, yang dilakukan oleh tim penilaian. Lalu kriteria penilaian, nah ini ada bobot. Bobotnya harus jumlahnya 100%. Misalnya etika 10%, kreativitas 10, 15. Ini kalau dihitung totalnya 100 ya. Apabila ada yang berbeda, berlebih atau kurang, misalnya bobot kita buat 11, artinya 101%. Nah, di sini ada peringatan, total bobot tidak boleh dari 100%. Saat ini 111%. Oke, 101%, sorry. 101%. Nah, berarti harus kita sesuaikan lagi, bobot ini harus sesuai hitungan. Nah, total bobot 100%. Oke, data berhasil disimpan. Nah, setelah data ini sudah dilakukan semua masternya, di input dari mulai data master sampai master penilaian, baru aplikasinya bisa digunakan oleh tim penilai dan validator. Nah, kita nanti dulu cek ini karena akses admin hanya dia bisa semua, bisa edit, bisa apa semua. Tapi di sini lebih ke laporan ya, lebih ke melihat laporan. Kita coba logout dulu. Berarti kita masuk ke saya masukkan ya. Oh sorry, tes. Oh oke, masih. Nah, di sini akses penilai ya. Dia ada about app tapi dia hanya bisa lihat, nggak bisa edit. Tadi di peran kita sudah sesuaikan. Terus panduan apps di sini dia hanya bisa melihat, tidak bisa edit ya, tidak bisa tambah juga. Dia bisa melihat oh peran saya apa sih gitu, tim penilai. Oh ini, oh peran tim validasi apa ini ya. Oke, tim admin apa dia bisa lihat. Terus profil dia sama, bisa merubah kata sandinya sendiri ya. Jadi lebih fleksibel untuk mengatur kata sandinya sendiri. Terus sebelum ke evaluasi guru, kita cek dulu ketersediaan data unitnya ada, tadi sudah ditambahkan. Terus tahun ajar yang aktif, oh masih digenap ya. Nah, dia hanya bisa lihat, nggak bisa edit. Terus mapel mata pelajarannya apa saja nih. Oh ada 6 mata pelajaran. Nah lalu gurunya ada berapa banyak, misalnya oh ini ada 3, dia hanya bisa lihat ya. Nah nggak bisa ngapa-ngapain selain lihat. Terus kriteria evaluasinya apa saja. Nah kriteria evaluasi dia bisa edit karena tim penilai dia bisa menambahkan kriteria evaluasinya sendiri gitu. Atau bisa juga kita matiin, tapi admin yang berperan sebagai penginputan. Jadi full di admin, jadi si tim penilai hanya bisa melihat. Tinggal kita edit lagi perannya, tidak dikasih akses ubah dan tambah. Terus kriteria penilaian, nah dia hanya bisa melihat. Ini hanya disesuaikan oleh admin, jadi nggak bisa disesuaikan oleh tim penilai. Oke, kita kembali ke dashboard. Nah, sekarang kita uji fungsinya. Pertama kita evaluasi dulu guru. Misalnya tadi guru yang kita tambah. Ini tim penilai otomatis ya, dari akunnya sendiri ya, yang login. Misalnya yang login admin di sini otomatis admin ya. Jadi nggak bisa bohong siapa yang input gitu ibaratnya. Terus kita pilih tahun semester yang aktif. Itu di 2024 genap ya. Terus kita pilih gurunya tadi Samsul ya. Nah, di sini kita tambah kriterianya apa. Misalnya kedisiplinan, skornya 100, dia bagus, disiplin orangnya misalnya. Terus tanggung jawabnya, oh dia orangnya bertanggung jawab, 100. Terus tambah lagi kriteria kerjasama. Nah, tapi kerjasama dia kurang, kasih 50%.
Ini skala ya, 1 sampai 100 ya. Terus kriteria kreativitas, bagus dia kreativitasnya 100 misalnya. Terus kriteria apa lagi? Kreativitas etika. Nah, etika agak kurang dia, tapi agak bagus lah, lumayan 80 gitu. Nah, ketika sudah semua kriteria sudah kita isi di sini, statusnya disetujui ya. Artinya ketika input si penilai sudah menyetujui ini inputan ya. Kita buat. Nah, langsung muncul penilaiannya. Jadi si Samsul tadi kita beri nilai yang sudah kita beri nilai maksudnya. Nah, penilaiannya itu skor dibagi 100 dikali bobot. Nah, tadi kan di kriteria sudah ada bobot ya. Kita cek misalnya etika 10%, kedisiplinan 30%, totalnya 100% dari 5 kriteria ini. Nah, kita cek lagi. Tadi kita kasih kedisiplinannya bagus 100%. Nah, terus tanggung jawabnya bagus 25, nilai kerjasamanya kurang. Nah, 10%. Kreativitas bagus 15, nilai etikanya kurang 8. Jadi total nilainya 88% dari semua kriteria yang sudah ada bobotnya tadi. Nah, contoh yang Arya di bawah ini, dia hasilnya 100% semua karena penilaiannya tadi skala 100 semua. Nggak ada yang di bawah 100. Jadi sesuai bobot ya. Jadi intinya skor itu misalnya 100 skornya. Bobotnya 30 berarti dia mencapai bobot 30 gitu ya. Paham ya? Jadi skor tadi dikali 100 dibagi 100 dikali bobot. Oke. Nah, di sini sudah bisa dilihat ya. Ini yang kita input tadi oleh tim penilai ya. Ini saya coba-coba pakai admin kemarin ya. Oke. Nah, ini misalnya ada banyak, bisa kita filter per guru, misalnya Samsul saja. Nah, ini nanti ada Samsul tiap tahunnya, tiap semesternya akan muncul di sini. Atau mau pilih per tahun semester, misalnya si Samsul 2024 genap sudah ada penilaian belum gitu. Oh, ada gitu. Tes lagi yang Samsul 2025 ganjil kan belum ya, harusnya kosong. Nah, kan data tidak ditemukan karena Samsul belum ada di tahun itu, karena tahun itu juga belum ada ya. Nah, setelah dilakukan penilaian semua guru misalnya, nah baru tim penilai melakukan feedback atau memberikan komentar dari hasil evaluasi tadi. Kita tinggal buat kita pilih evaluasi dari Samsul yang semester genap 2024 genap. Tim penilainya saya sendiri, ibaratnya ya, saya sendiri. Terus kriteria evaluasinya apa yang perlu dikembangin. Tadi kan ada ini ya, ini kalau bisa sesuaikan dengan kriteria penilaian ya. Nah, di sini karena contoh saja, misalnya disiplin kerja dia kurang disiplin. Oke, disiplin aja, berarti kita kasih disiplin semester depan harus memiliki disiplin yang lebih baik. Contohnya datang tepat waktu dan lain-lain ya. Tinggal ditambahkan motor lewat. Dan lain-lain lah, tinggal ditambahkan sendiri. Oke. Terus pembuatnya tim penilai. Oke, kita buat. Nah, di sini dia statusnya pending, perlu dikoreksi dulu oleh validator. Nah, sekarang kita login sebagai validator, berarti kini kita logout dulu. Nah, kita login sebagai validator. Ya, passwordnya masih password, nanti tinggal diubah sendiri aja. Kita masuk. Nah, ini akses validator sama seperti penilaian akses penilai tadi. Dia hanya bisa lihat-lihat ya menu lainnya, kecuali
profil sama kriteria evaluasi juga dia hanya bisa lihat. Nah, kriteria penilaian dia hanya bisa lihat ya. Selebihnya bisa lihat kecuali evaluasi sama feedback. Nah, kita cek evaluasi bisa dia edit oleh tim validator ya. Hasil evaluasinya tadi bisa diedit. Bisa juga tidak boleh diedit, berarti perannya tadi disesuaikan lagi. Nah, di sini sudah masuk semua data yang dinilai oleh tim penilai. Itu kita cek di semester ini dulu, di semester genap ya, 2024 genap. Nah, ada satu contoh ya. Oh, ada satu nih, lihat gitu kan. Oh, datanya ini, oke, disiplin 100 baik. Kerjasamanya 50, berarti perlu ditingkatkan di kerjasama dan etika. Nah, setelah kita mengecek hasil evaluasi tadi, kita cek lagi feedback yang diberikan oleh tim penilai. Kita cek lagi di tahun ajar genap ya, yang aktif saja kita cek, yang lain nanti. Yang lain kita anggap sudah maksudnya ya, bukan nanti. Nah, setelah difilter dia akan muncul ini aja ya yang digenap. Nah, di sini bisa kita lihat nih datanya. Kita lihat dulu. Oke, ini Samsul tim penilai memberikan evaluasi di bagian disiplin kerja, dikasih komentar oleh tim penilai. Nah, maka validator bisa memberikan keterangan validator, oke, atau status juga. Nah, kita edit, ubah. Di sini otomatis ya, pembuatnya validator ya. Terus statusnya bisa kita ubah setujui. Kita kasih keterangan oke. Diharapkan sesuai penilaian. Nah, setelah itu validator simpan dan statusnya akan disetujui. Nah, di sini bisa diekspor ya. Nah, hasil dari penilaian. Misalnya kita mau yang tahun ini aja. Nah, kita tandain, terus ini bisa per guru, bisa semua guru ya. Ini contoh kita per guru aja. Kita ekspor datanya. Nah, ini feedback Maret ya, laporannya. Nah, ini data hasil feedback penilaian kinerja guru Samsul tahun akademik ini. Penilaiannya tim penilainya siapa, hasil penilainya 1 sampai 100, nilainya ini, terus total nilainya ini, perlu ditingkatkan nilai disiplin ya. Komentar tim penilai semester depan divalidasi oleh validator, keterangannya oke. Nah, ini tanda tangan kepala sekolah, tinggal di cetak ya. Kita kembali lagi, evaluasi juga bisa kita ekspor ya. Oh sorry, itu kan satu ya tadi contohnya. Misalnya kita mau semua guru nih di semua semester misalnya, kita tandain aja semuanya, terus kita ekspor. Nah, muncul di sini kita lihat. Nah, ini semua guru di semua semester. Nah, hasilnya sama. Oke. Ini kepala sekolahnya. Oke. Tanda tangan kepala sekolah. Nah, begitupun evaluasi, kita mau recap laporannya semua guru di semua semester misalnya, kita ekspor aja hasil evaluasinya. Hasilnya sama sih seperti yang tadi, cuman batasannya cuman total nilai, belum ada feedback ya. Karena kita downloadnya di menu evaluasi. Nah, ini bisa ditandatangani juga. Sama per guru juga bisa kita filter tahun ajar genap ya. Nah, satu guru filter ekspor. Nah, ini hasilnya satu guru aja. Kita bisa filter per guru, per tahun ajar, atau per tanggal bisa juga, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Artinya ini ya, menentukan tanggal ini. Nah, kira-kira seperti itu fiturnya. Untuk admin dia bisa akses semuanya tadi ya.
Nah, admin dia bisa akses semua fiturnya. Artinya fitur laporan tadi dia juga bisa sama. Tuh, dia ditambah lagi bisa di-delete ya. Karena admin ya full akses. Semua bisa di-delete ya. Delete ini fungsinya apabila ada kesalahan. Oke, jadi admin hanya orang-orang bijak yang menggunakannya. Terus kita coba ekspor fungsinya. Kita cek sama ya seperti tadi. Terus feedback kita cek lagi, ekspor feedback sama ya. Nah ini oke. Nah ini fungsi feedback ini 0 ini misalnya contoh statusnya pending. Nah maka di sini 1 karena ada yang pending. Coba kita cek ya di validator ya. Ini fungsinya ketika si penilai melakukan penilaian feedback, status pertama itu pending ya. Nah, maka si validator mendapatkan notif 1 di sini yang belum divalidasi, artinya gitu. Nah, gitu bisa divalidasi, setuju atau ditolak ya. Kira-kira seperti itu tadi kayaknya sudah semua. Ini sistemnya evaluasi kinerja. Ini proyeknya dibangun dengan Laravel 12, versi terbaru dari Laravel. Untuk PHP di PHP 8.2 untuk versi PHP-nya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih.